Ngomongin apa nih? Ya. Oke, thank you Rizal. Siap. Guys, ini kita ada tamu dari seorang tato artis. Lu tato artis kan? Iya. Mana tatonya? Buka aja udah. Kayak gimana? Oh. Siap. Belum full banget lah. Ya, jadi kemarin atas request ya dari yang DM. ada request ya? Iya, karena ternyata banyak yang pengen tahu nih soal si pertatoan, ya kan? Iya. Ya, gue juga mau invite nih teman-teman semua yang dari berbagai background gitu. Dan terima kasih lo udah datang. Ini nggak ada skrip sama sekali, jadi Rizal juga bingung gitu kan. Gue nyampe sih bingung. Katanya dia mau diinterogasi katanya. Iya sih. Terus? Gue mau tanya dong. Apa tuh? Tato artis itu gede nggak sih? Apanya? Pendapatannya? Ya, pendapatannya gimana sih? Ya, Karena yang nge-DM itu kan nanyanya gini, duh, gue itu mau tato tapi mahal-mahal gitu, terus berjuta-juta gitu kan, terus antrinya bisa bulanan bahkan ada yang tahunan gitu. Nah, kan dengan sesusah itu, gue ngebayangin ya, karena gue nggak punya tato sama sekali ya guys, gue nggak punya tato. Ya. Bersih, gue bersih, tapi bukan berarti meng-underestimate orang bertato enggak gitu. Gue suka seni, gue suka ngeliat gitu, cuman gue nggak tato emang. Nah, segede apa sih, semahal apa sih? Coba ceritain bentar dari situ. Dibilang gede sih, ya relatif sih mas. Lihat dari simple mungkin dari jam terbang kali ya. Jam terbang, oke. Ya kayak gitu. Maksudnya kalau dibilang, let's say, gue ngomong tato ada yang misalnya nih di si A ya bikin tato ukuran sekian tuh misalnya minimal 1 juta itu ada. Di si B bisa 3 juta, di si C bisa 500.000. Oke. Gitu-gitu deh. Emang beda-beda. Beda-bedanya tuh umurnya dari mana? Kalau kita ngomong tato berarti kan kita ngomong seninya gitu kan? Ya. Terus Hasil sih. Skill. Hasil ya. Hasil. Skill, ya. Terus kan ada yang gue tahu ya, itu kan misalnya let's say katakanlah 5 cm, ada yang bikinnya sejam, mungkin ada yang 2 jam gitu. Mungkin ya. Analoginya seperti itu. Berarti kan kayak harganya juga beda kan kalau kayak gitu? Beda. Kalau lu gimana? Gua tuh ada yang per ukuran, ada yang per jam. Jadi gini, gue sih per jam ini baru-baru ini ya. Oh gitu. Karena kan kalau di luar udah hampir semuanya per jam mas. Ya udah pukul rata aja per jam gitu. Per jam misalnya 1 jamnya 2 juta, 2 juta itu gitu, kayak gitu kan. Nah kalau gue waktu itu belum per jam karena masih, gue bisa bilang masih middle deh market gue gitu. Jadi kalau gue kasih per jam semua kaget takutnya. Tapi pelan-pelan gue kasih pengertian kalau per jam sebenarnya lebih murah dibanding kalau gue lihat ukuran. Let's say misalnya tato ukuran sekian nih, ya. Terus kalau gue hitung ukuran, anggap bisa 8 juta. Tapi kalau gue hitung per jam, bisa cuma 6 juta mas. Kayak gitu. Gue mau tanya lagi nih, interogasi selanjutnya. Iya. Gue nyeplos aja nih yang di kepala gue. Interogasi selanjutnya ya kan. Lu bisa nyebut market lo itu middle gitu kan. Apakah itu artinya skill lo juga middle? Enggak sih. Kan? Pede aja gue. Iya. Berarti enggak kan? Lo percaya diri dengan karya lo memang bagus, bisa dibilang top tier juga, tetapi lo berusaha merangkul nih teman-teman yang ada di income yang middle seperti itu. Salah satunya gitu. Salah satu gitu. Ya. Emang lo punya visi apa di tato ini bro? Gini, lebih ke edukasi sih mas kadang. Maksudnya apa edukasi Gini, tato ini? kadang orang tuh ngelihat tato cuma dari harga aja. Nyari yang murah aja gitu. Maksudnya gini, gue pun pernah, maksudnya kita ngomong ada tato mahal murah ya, simpelnya gitu aja ya. Kalau dibilang pernah murah, gue pernah murah. Dibilang mahal banget, enggak gitu. Tapi maksud gue gini, orang bisa keluar uang jutaan demi party gitu kan, yang cuma sekali semalam aja habis, tapi buat tato yang seumur hidup, perhitungan. Sedangkan gini, misalnya gue ngasih, ada orang ke gue nih, bikin tato ini berapa gitu. Gue bilang, anggap 1 juta deh. Dia bilang, mahal 1 juta, di tempat lain gope. Ya silakan gitu. Tapi pas dibikin di tempat yang gope itu, hancur.
dia mau perbaiki lebih mahal, Mas. Oh gitu. Pas perbaikin dia mungkin bisa habis 3 juta bisa karena gitu. di cover up semua gitu loh. Nah, gue tuh jadi gue ngasih harga cocok, ayo enggak ya udah. Oh gitu. Gitu aja. Gue mendingan dibanding gue banting harga ke bawah, better gue tolak atau gue bikin free sekalian. Oke. Lo pernah bikin yang free berarti? Oh, sorry. Kenapa lo? Kalau gue lagi ada project, misalnya gini, kayak gue, wah gue suka tato ini nih, coba bikin yuk gitu loh. Tapi biasanya gue nggak, jarang yang kontak orang, free yuk, enggak. Tapi kalau ada yang nato nih, gue udah kenal lama, dia bikin satu tato, nih bikin lagi yang lain yuk, gue ada gambar ini nih, mau nggak? Mau, yaudah ajar gitu. Karena lo suka sama gambar Sama gambarnya, sama gambar yang, itu gambar dari gue gitu loh. Oh itu gambar dari lo? Loh, dari gua. kalau misalnya contohnya gue nih, gue mau datang ke lo nih, Bro Rizal, gue mau tato nih. Itu gambarnya dari siapa sih? Bisa dari lu sendiri, Mas. Oke, terus yang lo maksud tadi, gue suka sama gambar itu, berarti bukan gambar yang dari gue, gambar yang Bukan, lo jadi, kasih gitu ya? Jadi misalnya lu mau gambar nih, terus tiba-tiba gue lagi punya rencana gue mau bikin gambar A gitu. Bikin gambar A, gambar B deh, gambar B. Terus B ini gue tawarin, Mas bikinnya mau nggak? Gue mau bikin ini nih. Gue pakai badan lu deh gitu. Kayak gitu. Oh, jadi nangkep gue. Berarti lo punya gambar yang pengen lo eksperimenkan, kebetulan ada orang yang mau bikin tato gitu dan kenal sama lo, ya kan? Terus, yaudah kalau mau ini gue ngasih nih. Iya kan? Gitu ya. Sering ya lo kasih kayak gitu ya? Sering. Tato. Tadi, gue saya potong. Ngomongin tadi per jam, gue ada yang lupa nih. Apa? Kenapa gue bilang gue baru hitung per jam itu baru-baru ini? Gue mungkin orangnya agak BM sih, Mas. Misalnya gini, misalnya BM gini, misalnya ada gambar nih. Terus gue tuh mungkin idealis juga sih. Kadang gue kalau orangnya kok kayaknya gimana gitu, kayak nggak respect, kayak misalnya kayak oke datang ke gue, lu menato di gue, ya lu hargain gue juga, jangan anggap gue kayak dianggap kayak dikecilin lah. Gue sering ngalamin kayak gitu. Maksudnya dikecilin contohnya gimana? Kayak, ya lu udah gue bayar lu ikutin kata kayak lu dipakai gitu ya? Nah itu gue tolak. Oke, karena itu nggak menghargai, nggak respect sama profesi yang lu punya ya? Karena posisinya kan, ya lu datang ke tattoo artis, ke profesional apapun, itu kan dia sebagai konsultan gitu loh. Gitu itu bukan bawahan. Iya, betul. Satu partner lah ya? Partner jatuhnya. Nah itu kadang gue tolak sekalian. Sering lo? Sering. Dari chat udah gue filter. Dari chatnya etikanya nggak benar, gue diemin aja paling. Oh gitu. Atau gue tolak halus, gue bilang gue full. Atau gue bilang harganya gue naikin. Ini gue buka aja gitu loh. Maksudnya gue suka kayak gitu. Terus, yaudah nggak apa-apa, lo naikin, gue mau. Ya udah, ayo ajar. Tapi udah gitu ya. Sekedar lo datang, gue gambar udah. Nah baik kalau ngomong BM, kenapa gue bilang per jam itu baru ini? Kemarin gue nggak mau per jam karena gini. Misalnya ada satu tato yang umumnya orang bikin 2 jam. Umumnya 2 jam? Umum 2 jam. Tapi karena gue BM, 2 jam itu bisa lebih. Karena gue suka detail nih. Contohnya sih kayak gini. Di kulit gue bikin lebih detail kadang. Gue tambahin apa. Tanpa dia tahu? Tanpa dia minta. Tapi itu lebih bagus ya? Iya. Kebanyakan gitu kayak, kok ini beda mas ya sama aslinya ya? Kok ini kayak lebih detail ya gitu. Kadang gitu. Nah itu kan berarti durasinya panjang kan? Kayak gitu. Nah gue ngelawan itu masih susah tuh. Masih suka gue tambah-tambahin apa gitu, nggak tambahin secara major, tapi kayak detailnya cuma 80, gue tambahin cepet detailnya misalnya gitu. Berarti lo berusaha memvisualisasikan apa yang di otak lo gitu ya? Salah satunya itu, karena biar gambar ini kayak gini, nah gue pengen gue posting tuh gue puas. Kalau ada orang datang ke gue bikin tato misalnya, sering nih kejadian kayak gambar bintang deh, gampangnya gini, bikin bintang gitu. Oke, bintang kecil segini. Kok gue nggak suka sama di bintang ya? Gue tawarin yang lain, nih bintang ini mau nggak? Yang lebih, mungkin gue lebih bangga buat posting ini. Dia nggak mau, ya udah, tetap mau yang ini gue kerjain. Tapi nggak gue posting paling story doang udah. Enggak. Gitu. Kayak gitu. Lo tuh sudah berapa tahun sih main tato? Dari 2014. Buat full time 2014. Sebelumnya eksperimen dulu? Belajarnya 2011. 2011? Lo belajar dari mana pertama? Dari temen aja sih. Dari temen? Temen yang bisa bilang temen yang lebih senior lah. Lo tato pertama lo itu pas usia berapa?
Kalau nggak salah usia 23-24 kalau nggak Oh, salah. 23-24. Di mana tato? Di punggung. Di punggung. Sayap. Ada sayapnya, ada ombaknya. Itu konsep sendiri gue. Jadi gue combine gambar sendiri, sayap segala macem, elemennya gue combine baru gue kasih. Oh, oke. Tato gitu. Oke. Nah, terus tato yang lo bikin dan paling mahal itu pernah berapa? Paling mahal. So far baru ini kan level 12. level middle lah ya. Middle. Nah, berapa? So far baru sekitar, gue lupa itu gue kasih 12 sampai 15 gitu. Oh, 12 juta. Ya, itu pun juga jatuhnya ke teman padahal. Oh, ke teman. Ini kalau bukan teman mungkin saat itu pasaran saat itu yang harga gue saat itu mungkin bisa 20. 20. Berapa lama bikinnya? Itu full sleeve mas. Oh, Jadi emang waktu itu di temen lama gue, dia mau fullin, mau nikah kan, jadi pengen ini abis dia balik ke kota asalnya. oh gitu. Jadi dia buat bantai, dia bilang gue dibaca sekian, ayo ajar deh, dia bilang gitu. Oh, oke. Udah dia balik ke kota asalnya, nikah udah nggak kesini. Itu Jadi, yang jadi full ya dari full. Itu berapa lama sih? Kalau dia Itu bolak-balik kan jadinya? bolak-balik. Nggak bisa sekali kan? Yang lama sih waktu background waktu itu, karena kan konsep waktu itu dia pengennya gambarnya nemplok dulu, terakhir baru background. Oke. Nah, sekarang kenapa sih sebuah tato itu ya? Sebuah tato itu bisa mahal selain masalah skill sama jam terbang. Ada lagi nggak sih yang SOP. Tadi? SOP juga ngaruh. SOP? Gimana tuh? Jarum mesti baru. Oke, Hand jarum glove, baru. Berarti semuanya baru. udah termasuk operational cost lah ya itu ya. Iya. Terus selain jarum, tinta pasti lah ya. Pasti tinta, glove, semuanya tuh baru mas. Oh gitu. Nah banyak yang nggak ngeliat ke situ gitu loh. Kayak yaudah asal budget sekian dia hajar gitu loh. Jualnya segitu. Gue pernah negor orang, gue nggak negor karyanya nggak, karena karya tuh kan itu karya orang, gue nggak bilang jelek atau bagus gitu. Yang gue lihat pertama adalah dia ngerjain tato nggak pakai glove. Itu nggak boleh ya? Nggak boleh. Gue tegor baik-baik, galakan dia. Si tato artis itu. Ya, Oh, berarti kalian juga ada kayak persaingan. saingan. Maksudnya bukan saingan, kayak kan tujuannya bener dong, care kan. Oke. Ya persaingan sih. Maksudnya minimal kalau lu cuek, lu nggak peduli sama klien lu, minimal lu peduli sama diri lu deh. Walaupun itu salah, harus kita peduli semuanya gitu. Gue sempat mau ceritain ke dia panjang lebar, tapi gue males. Karena gue pernah ngalamin gini mas. Gue pernah mau nato jam 10 malam, kalau nggak salah. Yang gue tatoin teman gue. Rumah gue di Cilitan, teman gue di Blok Rantai. Nah saat itu, gue lupa glove gue habis. Oke. Gue yakin dia nggak peduli nih. Mau gue tangan gini juga bodo amat. Tapi kan ya ini gue nato nih. Itu malam, gue muter ke Dewa Sartika dulu, muterin ke Cawang, sampai ke Pondok Gede dulu. Cuma buat glove doang, baru gue ke Blok Rantai lagi. Cuma ngejar glove doang. Fungsinya buat apa sih glove itu? Kita nato kan dua tangan gini. Ya. Kadang suka nggak sengaja meleng gitu. Takutnya kan jarum ini kan colek ke sini. Oh. Itu buat kita ya. Kalau buat klien ya kita nggak tahu tangan kita kotor atau nggak. Walaupun sebelum nato pun kan gue pasti bersih di tangan, terus sanitizer juga, baru pakai glove kan. Ya biar kulitnya juga. Kayak dokter berarti ya? Iya persis. Dokter gue sering natoin loh. Ya. Dan gue grogi. Gue grogi loh. Kenapa grogi? Ya secara dia dokter. Gue waktu itu baru tahun pertama nato. Oh, udah dulu banget berarti ya? Terus ya dokter kan steril dong. Pasti dia ngecek kerjaan gue gimana. Oke. Steril nggak? Gue persiapin semua, nggak ada komplain. Baru ditato? Tato. Dokter pertama. Sisanya udah pede aja gue. Oke. Emang kalau lu selama ini ya, tato yang paling bikin lo deg-degan itu ada nggak? Yang paling bikin lo grogi gitu? Enggak sih. Nggak ada? Jadi lo cuek aja gitu, biasa nato gitu? Mungkin gue tuh grogi kalau gak grogi sih, kayak nggak tenang aja. Kalau gue nato, tongkrongin. Kan pasti ditongkrongin. Enggak, maksudnya temennya nih. Oh, ada temennya lain? Temennya, kalau mau lihat nggak apa-apa, tapi jangan ditungguin gini loh.
liatin gitu loh. Ada ya? Ada, dia itu biasa gue tegur. Gue nggak demen digituin. Tapi kalau buat tampil gue pede. Maksudnya gini, kalau emang saat itu gue mesti tampil tato performance gitu kan yang ditonton orang, itu gue nggak peduli ya. Kemarin kan kayak gitu waktu acara Parjo kan, itu geng-beng satu cewek ditato sama satu gue berlima berempat gitu. Oke, berarti masing-masing badan si cewek itu dapat tato dari 5 berapa orang. Artis, ya. Tato artis gitu. Dikeroyok lah, beda-beda Ya. tempatnya. Nah itu kan orang ngumpul tuh, gue nggak peduli, malah gue pede. Itu kompetisi ya? Enggak. Kompetisi ada, tapi gue situ nggak, guanya nggak kompetisi. Oke. Guanya performance di situ gitu. Perform aja. Perform aja. Itu sering ada event kayak gitu ya? Sering banget. Ini karena corona aja nih. Nah itu gimana tuh? Pandemi sekarang, lo berarti turun dong ya? Berasa mas. Berasa ya? Kemarin sebenarnya ini bulan apa sih, Juni ya? Bulan Juni? Kalau nggak salah sampai April tuh kemarin, April Mei masih better lah. Mei masuk Juni tuh kacau. Oke. April kesana itu masih, walaupun nggak serame sebelum corona, tapi masih stabil hitungannya. Masih stabil. Stabil. Yang parah tahun pertama corona pas bulan Maret atau April gitu. Sebulan gitu. cuma 5 orang gitu tuh. Sebulan cuma 5 orang. Kalau rata-rata deh ya, rata-rata itu yang sekarang pas pandemi ini lo kasih harga corona atau harga seniman seperti dulu? Harga corona ada. Harga corona ada. Tetap gua kurangin kok. Tetap ya. Malah kadang, nah itu balik lagi gue mungkin idealis entah BM-an juga. Kadang datang nih orang nih bikin gambar A, udah nego, udah gue kurangin kan, udah oke, datang, terus kan suka ada yang galau nih. Dia mau bikin ini juga gitu kan, bingung. Ya bikin yuk. Kadang gue kasih itu bonus, kadang tato keduanya itu gue kurangin setengahnya misalnya. Emang ya udah sekalian aja dibanding tinta kebuang. Soalnya kan tinta kan pakai inkap gitu kan. Ini bisa gue pakai buat bikin garis panjang ini, gue buang tinta segini. Bikin huruf A kecilnya, gue buang segini juga. Jadi dibanding ini mubazir gitu kan, dipakai sekalian aja, iya, kayak gitu paling. Sering gue buang-buang tinta tuh. Sering ya? Saya kalau mau kurangin juga susah, karena kan jarum juga mesti ke Dan bawah. itu nggak bisa dipakai ke orang lain? Nggak bisa. Udah selesai ya? Selesai. Itu yang ngaruh ke harga juga. Makanya Ngaruh kadang harga. bilang, kok cuma bikin semikolon titik 2 gitu kan, semikolon doang kok mahal ya. Lo bikin semikolon 1 sama semikolon bereret ada 100 biji, sama aja. Budget yang gua keluarin operasional tuh sama aja. Cuman bedanya hanya lelah, waktu, Ya. itu yang bikin beda. Tapi lo gitunya sekarang per jam. Lo per jam berapa sih? Gak usah diskon, gue berapa sih kalau mau nato di tempat lo? Tapi gue nggak nato ya. Sekarang gua masih standar kok, masih 1,4-an 1,4 juta per jam. per jam. Karena ngambil yang standarnya segitu sih. Yang di atas itu banyak, yang lebih abang-abang yang lebih senior tuh banyak. Iya. Ya gue kemarin juga baca-baca, yang ada 5 juta, ada ya. 10 juta juga gitu kan. Ada. Per jamnya gitu. Kayak itu per jam kan, ada juga ngomongin minimum price istilahnya kan. Itu kan juga ada yang minimum price-nya tetap dihitung per jam. Nah, ada yang enggak gitu loh. Kalau ngomongin soal tintanya nih ya, kalau tinta yang lo pakai sama tinta yang abang-abang lo tadi misalnya dipakai, itu beda atau enggak sih? Sebenarnya kalau buat tinta, merek sih yang ngaruh. Nah itu kadang gunanya ngobrol sama teman-teman itu, ada misalnya, wah nih tinta ini, warna ini cocok nih buat kulit kita, ada yang enggak gitu. Nah itu contoh warna kuning deh, kuning susah banget, entah tinta tato, entah gue ngerjain graffiti juga kuning susah banget yang enak gitu. Itu ngobrol tuh, oh kuningnya pakai ini enakan gitu. Jadi bisa dapat input kan. Iya. Gitu. Kadang ya kalau merek pasti udah merek luar semua yang emang udah kejamin. Cuma kadang cocok atau enggaknya ke kulit. Kayak misalnya nih, let's say misalnya anggap kita kulitnya beda nih. Misalnya lebih terang nih mas, gue lebih gelap ya. Lebih terang, lebih gelap. Terus gue ada tinta merek A warna merah gitu. Belum tentu lo lebih terang. Kok bisa? Itu bedanya, uniknya gitu. Jadi kadang walaupun warnanya sama, merek sama, kulitnya terang, kulit gue gelap. Di gue belum tentu gelap. Di lo belum tentu terang.
Jadi lu bisa tahu itu dari eksperimen selama ini eksperimen iya. Makanya kadang kalau udah dapet tinta yang enak, ya pakai ini aja terus gitu. Beda-beda. Kan suka ada yang komplain, ada yang ya banyak sih yang ngalamin kayak dia nato di sini, terus kok warnanya kurang, nato di sini kok bagus. Tintanya beda. Tintanya beda. Jadi kayak nggak cocok aja gitu. Dan beda tinta itu beda harga juga ya? Nggak juga sih. Nggak terlalu pengaruh. Nggak terlalu pengaruh karena harga tiap tinta itu nggak jauh beda. Jadi kalau operasional itu sebenarnya yang level udah puluhan tahun kerja sama lo yang baru 7 tahun ya? Ya hampir 7 tahun lah. Itu yang bikin berbeda hanyalah jam terbang sama skill. Iya, itu ya. sih. Kalau untuk operasional itu mirip-mirip aja ya? Mirip-mirip aja, menurut gue sih gitu. Biaya listrik, tinta, jarum mirip-mirip aja. Mirip-mirip aja. Paling yang ngaruh juga kalau tinta kan emang beda. Nggak jauh beda. Jarum yang beda. Jarum? Justru jarum ya? Jarum ada yang jarum konvensional yang biasa panjang, ada yang cartridge yang kecil. Kayak gitu. Yang panjang itu isi 50. Harganya lebih murah dibanding yang cartridge itu. Oke. Itu cuma 20 isinya. Oke. Itu kan beda tuh operasionalnya. Iya. Udah beda. Jadi jarum beda, kalau tinta mirip-mirip lah. Oke. Terus pertanyaan terakhir nih. Karena ini udah 20 menit. Rencana gue 20 menit nih di 20 menit ya? obrolan kayak gitu. Kan terakhir. Kenapa sih lu jadi tattoo artis? Kayak ini pertanyaan. Minum dulu boleh? Kenapa sih lu jadi tattoo artis? Kan gue gak ngejudge, cuman kan kemungkinan akan ditentang sama family nih. Banget. Ya kan? Banget. Kan paradigma orang bertato di Indo itu masih berandalan. Terus penjahat mungkin. Paradigma yang ada, padahal teman-teman gue yang bertato juga sebenarnya fine-fine aja gitu. Nggak, even ada teman gue nato ngerokok pun enggak gitu kan. Pertentangan itu di gue keras sih. Nah, kenapa lo pilih jadi seorang tato artis? Gak tahu. Gue mikirnya mungkin basic kepuasan berkarya kali ya. Kan tadi nggak tau tadi masuk atau enggak yang gue ngomong, gue basic pertama dari DKV, desain, terus sempat foto, terus mural juga. Ya lebih nggak tau, kalau gue ngeliat orang tuh senang sama karya gue senang aja mungkin. Nggak usah diperhalus bahasanya. Pengennya apa tuh? Hah? Kenapa? Itu sih kayak puas aja. Puas, terus bisa lebih idealis mungkin ya. Terus bisa punya apa ya? Gue bingung jelasinnya. Tapi basicnya emang dari temporary mungkin awalnya dulu gue pernah. Oke. Temporary triggernya banyak, so permanen. Dari graffiti back trigger juga buat permanen. Nah kan gue mikir, masa bisa sih gue nato nih? Keluarga gimana nih gitu kan? Ya udah coba 1 orang 2. Kok gue seneng ya ngerjainnya. Ketika gue ngerjain tato gede sekalipun, saat itu gue nggak dibayar pun, tapi gue seneng. Oke. Di situ gue dapetnya tuh, kliknya mungkin di situ. Karena memang happy, passion sama pas ngerjainnya ya. Kalau lo ngeliat orang lain pakai tato lo happy juga. Ya. Terus bisa jadi promosi berjalan tanpa effort lebih. Maksudnya ya kan ya pisau mata dua sih, ya jelek ya hancur udah kita. Ya. Bikin ini mah jelek banget nih misalnya gitu kan. Oh di Rijal bla bla. Nah, kalau family juga nolaknya gimana lo? Gimana penolakan family lo? Family. Kalau ini buat info ya, family gue sebenarnya orang tua gue nih, dua-duanya kebetulan militer mas sebenarnya. Almarhum nyokap koat, bokap udah pensiun. Di keluarga gue yang tatoan cuma gue. Berat banget tuh. Iya, itu udah kayak perang dunia keempat kayak. Tapi lu bisa survive ya? Survive pelan-pelan gue buktiin. Sampai akhirnya diterima di family lo. Sering gue berdua gini sama bokap ribut, sering ngomongin tato ini. Nah kita kan udah ribut. Iya enggak, maksudnya kayak ya terus gue cuma bilang gini, kalau misalnya mungkin emang jalan kayak gini, gue udah nyoba apapun, mau ikut jalan orang tua nggak bisa, mau ikutin nerusin mereka lah gitu, pokoknya nggak bisa. Terus gue udah coba kantoran juga, susah juga.
nggak dapat juga gitu. Maksudnya oke sama-sama desain tapi kan beda scope nih, perusahaan A, B, C beda-beda tuh. Gue coba semua tuh, kayaknya nyaman di F&B, tapi kan ya begadang dulu juga. Terus foto juga kok belum dapat juga nih, coba ke tato nih. Nah tato ini yang bertahan sampai sekarang. Kayak gitu, kayak lebih puas aja. Oke. Desain sering masuk ke gue masih, Desain sering masuk. tapi gue malas. Sekarang berarti yang masih jadi utama lo adalah si tato Tato ini aja udah. dan family lo udah Ya udah, welcome gitu. pelan-pelan sih proses Pelan-pelan sih. ya, nggak bisa cepet ya. Nggak bisa. Berantem udah sering ya dulu ya. Sering. Oke. Tuh ya, dengerin tuh. Tapi thank you ya, Zal. Sama-sama. Lu udah isi di sini, udah ngasih gua pengetahuan sedikit soal tato, karena gua blank banget soal ini gitu kan, dan nggak ada salahnya juga gua tahu gitu. Iya. Even nggak pakai juga, nggak pakai tato juga gitu. Dan mudah-mudahan bermanfaat juga buat semua dari kalian. Oke, thank you, bye-bye. Bye.